Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Effendi dengan NIM 63240744. Saat ini saya ingin menjelaskan dan menghitung tentang anggaran perputaran piutang PT Mitsubishi Motor dalam penjualan Pajero Sport tahun 2026, yang mana total penjualan bersih pada tahun 2026 yaitu senilai 11 triliun 934 miliar 679.444.786 rupiah, dengan piutang awal tahunnya yaitu senilai 1 triliun 850 miliar dan piutang akhir tahunnya senilai 2 triliun 750 miliar. Jadi kita akan menghitung rata-rata piutang atau average receivable, yang mana rumusnya yaitu piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Jadi 1 triliun 850 miliar ditambah 2 triliun 750 miliar dibagi 2. Jadi total rata-rata piutangnya yaitu senilai 3 triliun 225 miliar. Lanjut kita akan menghitung perputaran piutang atau receivable turnover, yang mana ini rumusnya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Jadi penjualan bersih kita senilai 11 triliun 934 miliar 679.444.786 rupiah dibagi rata-rata piutang atau average receivable-nya senilai 3 triliun 225 miliar. Jadi perputaran piutangnya yaitu 4. Lanjut kita akan menghitung rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period, yang mana itu 360 hari dalam tahun dibagi perputaran piutang 4, jadi totalnya 97. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke anggaran piutang usaha dengan asumsi piutangnya, yaitu yang pertama persentase penjualan tunainya senilai 40% dan persentase penjualan kreditnya senilai 60%. Nah, di sini ada keterangan total penjualan, yaitu ada penjualan tunai dan kredit dengan tunai 40% dan kredit 60% dari bulan Januari sampai bulan Desember, yang mana total penjualan pada bulan Januari senilai 1 triliun 273 miliar 169.6.980 rupiah. Jadi penjualan tunainya yaitu total penjualan dikali 40% dari asumsi piutang tadi, jadi totalnya 509 miliar 267.602.792 rupiah. Dengan penjualan kreditnya yaitu total penjualan 1 triliun 273 miliar 169.6.980 rupiah dikali asumsi piutang dari penjualan kredit senilai 60%. Jadi total penjualan kreditnya yaitu 763 miliar 901.404.188 di bulan Januari. Dan di bulan Februari total penjualannya yaitu 750 miliar 930.781.597 rupiah, dengan penjualan tunai sebesar 300 miliar 372.312.639 rupiah, dan penjualan kreditnya yaitu senilai 450 miliar 558.468.958 dari penjualan tunainya dengan asumsi 40% dan penjualan kreditnya asumsinya 60% di bulan Februari. Lanjut di bulan Maret total penjualannya senilai 736 miliar 424.164.225 dengan penjualan tunainya sebesar 294 miliar 569.665.690 rupiah, dan total penjualan kreditnya yaitu 440 miliar 854.498.535 rupiah. Dan pada bulan April total penjualannya yaitu senilai 1 triliun 233 miliar 915.807.033 rupiah, dengan total penjualan tunainya sebesar 493 miliar 566.322.813 rupiah, dan penjualan kreditnya senilai 740 miliar 349.484.220
rupiah, dan di bulan Mei sebesar 686 miliar 77.668.641 rupiah, dengan total penjualan tunainya yaitu senilai 274 miliar 431.067.456 rupiah, dan total penjualan kreditnya yaitu 411 miliar 646.601.184 rupiah. Dan di bulan Juni total penjualannya itu sebesar 1.250 miliar 982.415.705 rupiah, dengan total penjualan tunainya yaitu 500 miliar 392.966.282 rupiah, dengan penjualan kreditnya senilai 750 miliar 589.449.423. Dan di bulan Juli total penjualannya yaitu senilai 685 miliar 224.338.207 rupiah, dengan total penjualan tunainya yaitu 274 miliar 89.735.283 rupiah, dengan total penjualan kreditnya yaitu 411 miliar 134.602.924 rupiah. Dan di bulan Agustus total penjualannya yaitu senilai 608 miliar 77.668.641 rupiah, dengan nilai penjualan tunainya sebesar 274 miliar 431.067.456 rupiah, dan penjualan kreditnya itu sebesar 411 miliar 646.601.184 rupiah. Dan di bulan September sebesar total penjualannya yaitu 1.288 miliar 528.954.785 rupiah, dengan total penjualan tunainya yaitu sebesar 515 miliar 411.581.914 rupiah, dan penjualan kreditnya yaitu 773 miliar 117.372.871 rupiah. Dan di bulan Oktober yaitu sebesar total penjualannya yaitu 689 miliar 490.990.375 rupiah, dengan total penjualan tunainya yaitu sebesar 275 miliar 796.396.150, dan total penjualan kreditnya itu 413 miliar 694.594.225 rupiah. Dan di bulan November total penjualannya yaitu mencapai 1.331 miliar 195.476.467 rupiah, dengan total penjualan tunainya yaitu 532 miliar 478.190.587, dan penjualan kreditnya itu 798 miliar 717.285.880 rupiah. Dan di bulan Desember total penjualannya yaitu 1.322 miliar 662.172.131 rupiah, dengan penjualan tunai sebesar 529 miliar 64.868.852, dengan total penjualan kreditnya yaitu 793 miliar 597.303.278 rupiah. Jadi total penjualannya itu senilai 11.934 miliar 679.444.786 rupiah, dan total penjualan tunainya itu sebesar 4 miliar 773 miliar 871.777.914 rupiah, dan penjualan kreditnya sebesar 7.160 miliar 807.666.871 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut ke penerimaan piutang, yang mana nih penagihannya yaitu 50% bulan berjalan. Kita pakai dari bulan penjualan kredit di bulan Januari dikali 50%, jadi totalnya sekian. Lalu kita tarik garis dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian nominalnya akan langsung keluar secara otomatis. Jadi total penerimaan penagih piutang pada tahun 2026 yaitu senilai
3 triliun 580 miliar 403 juta 833.436 rupiah. Nah, lanjut kita masuk ke penagihan penagihan M+1 atau 35% bulan lalu. Jadi kita masuk di bulan, penghitungannya dari bulan Februari, kita pakai di penjualan kredit bulan Januari dikali 35%. Jadi keluarlah hasilnya 667 miliar 365 juta 491.466 rupiah. Bila sudah begitu, kita langsung tarik garis saja dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, Desember. Lanjut kita totalkan semuanya. Jadi total penagihan 35% bulan lalu senilai 2 triliun 228 miliar 523 juta 627.258 rupiah. Lanjut ke penagihan M+2 15% dari 2 bulan lalu, kita ambil di bulan, penghitungannya di Maret, dari penjualan kredit bulan Januari dikali 15%, maka keluarlah 114 miliar 585 juta 210.628 rupiah. Lanjut kita tarik garis dari bulan Maret sampai bulan Desember, kemudian kita sum hasilnya. Jadi total penagihan M+2 15% dari 2 bulan lalu senilai 835 miliar 273 juta 961.657. Jadi total penerimaan piutang di bulan Januari senilai 381 miliar 950 juta 702.094 rupiah. Di bulan Februarinya 492 miliar 644 juta 725.945 rupiah. Di bulan Maretnya 493 miliar 207 juta 924.031 rupiah. Di bulan Aprilnya 592 miliar 407 juta 586.941 rupiah. Dan di bulan Mei-nya yaitu senilai 531 miliar 223 juta 794.849 rupiah. Di bulan Juninya senilai 630 miliar 423 juta 457.759 rupiah, dan seterusnya sampai bulan Desember. Jadi total penerimaan piutangnya yaitu senilai 6 triliun 644 miliar 201 juta 422.350 rupiah. Lalu kita masuk ke saldo piutang akhir, yaitu hasilnya dari penjualan kredit dari bulan Januari sampai bulan Desember dikurang total penerimaan piutang dari bulan Januari sampai bulan Desember, maka hasilnya akan langsung keluar. Jadi total saldo piutang akhir bulan totalnya berarti kita pakai di bulan Desembernya. Jadi total saldonya yaitu 516 miliar 606 juta 244.521 rupiah. Sekian penjelasan dari saya mengenai anggaran piutang usaha. Terima kasih.